A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini. Kembali kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih serta tulus dan ikhlas, agar dapat kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan untuk itu pun Allah anugerahi kita semuanya dengan nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita pun masih sangat leluasa pula di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama di dalam kita Namun yang utama tentunya di dalam kita melaksanakan aktivitas kita di dalam kegiatan ngaji bareng online pada pagi hari ini, bersama-sama pula kita terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, terutama untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, itulah nikmat iman dan Islam. Dan insya Allah dengan keberadaan nikmat iman dan Islam itulah kita meyakini bahwa sesungguhnya keberadaan kita di dalam kebersamaan pada forum ini dan segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita
yang kita syukuri keberadaannya, dan segala sesuatu yang boleh jadi, yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Semuanya ini hanyalah merupakan ketetapan, ketentuan, dan kekuasaan yang Allah berikan, Allah tunjukkan untuk kita semuanya. Dan bahwa kebersamaan kita di dalam setiap pagi seperti ini dikarenakan Allah masih mengizinkan kita. Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk menjadikan acara ini sebagai bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penelusuran di dalam kita membaca, memperhatikan, menyimak, serta mendengarkan setiap huruf, kata, dan ayat yang terjalin begitu indahnya yang terdapat di dalam Al-Quran, mushaf yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Tentunya kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak saja diberikan kemudahan di dalam melaksanakan pembacaan ataupun mendengarkan, menyimak ayat-ayat suci Al-Quran ini. Namun semoga pula Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya dalam segala keterbatasan yang ada untuk dapat kita memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Seraya pula kita memohon kepada Allah semoga Allah berikan kesan yang sangat mendalam atas apa yang kita dapati di dalam penelusuran ayat-ayat ini. Semoga semuanya ini menjadi bagian dari hikmah, hidayah, inayah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan semoga pula kita di dalam menjalani kehidupan ini boleh jadi sesungguhnya kita telah berada di dalam etapa terakhir perjalanan kehidupan ini. Maka kita memohon kepada Allah agar setiap petunjuk yang Allah berikan untuk kita semuanya, kita pun diberikan keistiqomahan untuk menjadikannya sebagai petunjuk lentera penerang jalan bagi kita semuanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan kita ke depan sampai dengan akhir kehidupan kita ketika kita harus kembali kepada Allah. Semoga ketika itu kita semuanya dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan kita menjadi bagian dari hamba Allah yang dirahmatinya dan ditempatkan di dalam surganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Bapak dan Ibu mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Betapa kita mendapati di dalam kehidupan beliau hanyalah keteladanan semata. Mutiara-mutiara keindahan Allah hadirkan di dalam kehidupan Rasulullah dengan akhlaknya yang sangat mulia itu. Dan bahwa betapa kita mendapati sumber-sumber kebaikan kita dapati pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mempraktekkan dan menerapkan atas apa yang telah Allah tuntun dan sebagaimana Allah memerintahkan pula di dalam Al-Quran. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu di dalam upaya kita menelusuri perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penelusuran dan memahami keindahan dan mutiara-mutiara yang telah dihadirkan di dalam perjalanan kehidupannya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah agar di dalam setiap tarikan nafas kita dan di dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani di dalam kehidupan akhir ini, semoga Allah tambahkan kadar cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita pun dapat leluasa dan seksama mengikuti keteladanan yang telah diwariskan untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali menyampaikan untuk diri saya dan untuk kita semuanya tentunya, bahwa bagaimana Rasulullah telah menyampaikan dan menunjukkan kedermawanan di dalam kehidupannya. Bertitik tolak dari apa yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dan begitu pun Allah menyampaikan dalam surah Saba pada ayat ke-39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan begitu pun di dalam ayat ke-272 pada surah Al-Baqarah, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri.
dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah semata, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, saya ingin sekali menyampaikan bahwa bagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada suatu hari di mana hamba Allah memasuki waktu pagi padanya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Dan yang lain mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kerusakan pada orang-orang yang menahan hartanya." Dan begitu pun kita bisa mendapati dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya akan diberi infak kepadamu." Dan kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak berkurang harta karena disedekahkan. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak dan Ibu, bagaimana ketika terjadi dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha. Ada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati bahwa Aisyah ketika melaksanakan penyembelihan seekor kambing, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah yang tersisa?" Maka Aisyah pun menjawab, "Tidak tersisa kecuali hanya pahanya." Maka beliau pun berkata kepada Aisyah, "Semuanya tetap tertinggal kecuali pahanya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana kedudukan sesungguhnya orang yang selalu menginfakkan hartanya. Tidak diperbolehkan iri kecuali kepada dua hal. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya di jalan yang benar. Dan orang yang diberi hikmah oleh Allah, lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya. Dan begitu pun kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Siapakah di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada di antara kami kecuali lebih mencintai hartanya sendiri." Maka Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya hartanya adalah yang ia infakkan, dan harta ahli warisnya adalah yang ia simpan." Dan kemudian dalam sebuah hadis, muttafaqun alaih, yang menyampaikan bahwa sifat pemurah adalah salah satu akhlak mulia dalam Islam dan sifat muslim terbaik dalam bermasyarakat. Hal ini kita pahami dari jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang datang bertanya kepada beliau, "Islam yang manakah yang terbaik?" Maka Rasulullah menjawab, "Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal." Dan kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keseimbangan di dalam kehidupan ini. Maka sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ia menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya, ketika itu ia sedang sakit. Maka kemudian ia menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh aku mempunyai harta yang banyak dan tidak ada yang akan mewarisiku kecuali seorang putri. Apakah aku akan mensedekahkan 2/3 hartaku?" Maka beliau berkata, "Tidak." Ia berkata kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas separuhnya, beliau pun berkata, "Tidak." Ia berkata kembali, "Sepertiganya." Baru kemudian Rasulullah berkata, "Cukup sepertiga." Dan sepertiga itu sudah banyak. Kemudian setelah itu beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan melarat, meminta-minta pada orang. Dan sesungguhnya engkau tidak berinfak sesuatu infak, kecuali engkau diberi pahala karenanya, bahkan makanan yang engkau letakkan di mulut istrimu." Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semuanya bahwa bersedekah itu tidak hanya pada saat kita berada dalam keadaan berlebihan, dan bahkan dalam keadaan kita miskin pun, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita, maka kita pun dianjurkan untuk terus berinfak. Maka sebagaimana dalam sebuah hadis muttafaqun alaih,
Barang siapa yang bersedekah dengan seharga 1 biji kurma yang diperoleh dari usaha yang baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian memeliharanya untuk pelakunya, sebagaimana salah seorang kalian memelihara anak kudanya hingga menjadi seperti gunung. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana dianjurkan dalam keadaan sulit pun, kita sepatutnya tetap berupaya istiqomah untuk melaksanakan infak dan bersedekah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jagalah dirimu dari neraka walau dengan separuh biji kurma. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pagi hari ini sama-sama kita mendapati bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan keteladanannya dan menganjurkan kepada kita semuanya untuk tetap peduli kepada orang-orang yang berada di seputar kita dan berinfak walaupun kita dalam keadaan sempit sekalipun, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, pada setiap pagi pula dan terutama pada hari Jumat yang penuh barokah ini, mari bersama-sama kita menghantarkan doa terbaik kita. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ayah dan ibu kita mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama ketika kita mengenang dengan penuh kerinduan atas apa yang telah kita dapati, dengan kasih sayang yang tiada tara dan tiada bertepi yang kita dapati dari ayah dan ibu kita, terutama ketika kita masih kecil dahulu, dan kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini. Walaupun boleh jadi kita belum sanggup ataupun tidak memungkinkan untuk berziarah ke makam ataupun kuburnya pada pagi hari ini, sama-sama kita memohonkan kepada Allah, semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima dan Allah lipat gandakan ganjaran atas segala kebaikan yang telah dilakukannya, dan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan, dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan di alam kuburnya, sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang boleh jadi dalam usia senjanya pada saat ini, sudah renta boleh jadi pada saat ini, namun tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan umur yang barokah kepadanya, kesehatan yang prima, dan terus istiqomah dalam melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai pada waktunya nanti, apakah kita yang lebih dahulu ataukah ayah dan ibu kita yang lebih dahulu kembali kepada Allah, maka sama-sama kita memohon semoga kita semua jadi dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita hantarkan doa kita untuk ayah dan ibu kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Dan kepada Bapak dan Ibu para peserta ngaji bareng online, ataupun sanak dan kerabat kita, keluarga kita yang tengah menderita sakit ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya, sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan diberikan keistiqomahan pula untuk dapat memberikan penyikapan terbaik atas apa yang Allah hadirkan sebagai ujian bagi kita dalam kehidupan ini.
kepada saudara-saudara kita yang tengah menderita sakit. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah sembuhkan, dan semoga Allah berikan kesabaran dan keikhlasan di dalam menghadapi ujian ini. Untuk Bapak Ahmad Syarif Puradi Maji tiada henti kita mendoakan, semoga Allah sehatkan beliau, semoga Allah angkat sakitnya. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu lainnya, kepada Pak Yasmil, alhamdulillah semakin pulih saat ini, kepada Ibu Bebasari juga semakin sehat saat ini, dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya walaupun tidak terinformasikan, sepenuh hati kita mendoakan semoga Allah sehatkan, semoga Allah angkat sakitnya, dan semoga dengan kesabaran dan keikhlasan di dalam menghadapi ujian ini, semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dan Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca 2 ayat dari surah ke-18, surah Al-Kahfi, yaitu kita membaca ayat ke-21 dan ayat ke-22 sebelum nanti bersama-sama kita akan mengikuti uraian dan pencerahan yang disampaikan oleh guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Semoga Allah berikan kemudahan bagi beliau untuk hadir di dalam forum kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah terus melindungi dan melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk beliau, sehingga sehat walafiat selalu, diberikan kebahagiaan, kedamaian di dalam melaksanakan pencerahan dan memberikan makna bagi umat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan bersama di dalam forum ini, dan semoga pula melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Mari sepenuh hati kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ
أمرهم وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Izin pasang termute. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون
sab'atu Oke. wa Baik. thaminuhum kalbuhum. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tastafti fihim ولا تستفت فيهم منهم أحدا. wala tastafti fihim minhum ahada. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita awali dengan membaca ayat ke-21 dari surah Al-Kahfi dan kemudian kita mengakhirinya pada ayat ke-22. Mudah-mudahan atas segala persiapan, perjuangan, dan kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa setiap hari Jumat insya Allah kita akan mengikuti tausiah dan pesan-pesan yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Nasruddin Umar. Namun saya baru saja diinformasikan oleh Ibu Susi bahwa setelah menghubungi sekretaris beliau, ternyata beliau baru landing di Makassar pada saat ini. Nah, sehingga beliau membutuhkan waktu 15 sampai dengan 20 menit untuk persiapan sebelum beliau bisa bergabung bersama-sama kita. Maka bersama-sama kita mengisi Bapak dan Ibu sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa setiap hari Jumat kini kita mengisi dengan melaksanakan acara tadarus bersama. Maka sembari kita menunggu kehadiran beliau, kita akan isi pada pagi hari ini dengan kita membaca juz ke-29 dan mudah-mudahan dengan kita membaca juz ke-29 yang kita awali dengan surah Al-Mulk tentunya, mudah-mudahan pada saat nanti kita mengakhiri membaca surah Al-Mulk, maka beliau pun semoga sudah hadir bersama-sama kita di dalam forum ini. Dan untuk itu apabila Ustadz Samsul Mu'arif sudah ada, kami mohon kesediaan beliau untuk mendampingi, namun apabila beliau belum hadir, mohon kepada Adinda Faridah Thoib dapat secara bergantian nanti membaca surah Al-Mulk ini.
Baik Bapak dan Ibu, semoga kita sudah menyiapkan diri membaca surah Al-Mulk, mengawali juz ke-29. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قال
كثير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم